Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk menjadi terang dan garam. Hidup haluslah bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, sekecil apapun. Untuk kami ya Bapa, untuk menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terpujilah namamu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini ada pengajaran Yesus yang menurut saya sangat luar biasa. Yesus mengatakan kita garam dan terang. Kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Menarik bahwa Yesus mempunyai kepekaan yang dalam akan situasi di mana ia berada. Dan situasi itulah yang membuat dia membandingkan, menggambarkan, ya, menunjukkan akan kehidupan yang rohani yang tak dapat diberikan kepada yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan gambaran itu, dengan simbol itu, ya, mereka kemudian dapat mengerti dengan baik karena soal-soal sehari-hari, soal garam. Itu bahwa garam pada waktu itu adalah sarana untuk membuat sesuatu makanan lebih lama, tetapi juga membuang segala kejahatan. Ya, dalam Nabi Elisa mengatakan untuk menggunakan garam demi untuk membuang segala sesuatu yang tidak baik. Nah, itu ditunjukkan juga dengan garam, dengan rasa, memberikan rasa nikmat, rasa nyaman, enak, ya, di dalam makanan yang sayur-sayuran yang dibuat. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus pasti melihat ibunya Maria memasak dan menggunakan garam untuk kepentingan makanan atau kepentingan-kepentingan lain. Ya, jadi kita lihat di sini Yesus juga melihat sesuatu dan juga terang. Kita sekarang gampang sekali dengan terang, dengan listrik segala macam. Tapi pada zaman dulu orang menggunakan semacam minyak dari ara yang dikasih sumbu lalu bernyala, dan tidak seperti kita sekarang dengan nyala listrik, ya. Tetapi dengan bantuan terang kecil itulah orang menjadi yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Itu yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kita belajar untuk peka dengan situasi kita, dengan keadaan kita, apapun juga, supaya kita dapat tidak terperangkap pada sesuatu yang tidak berguna. Jadi hidup adalah berguna, hidup adalah bermanfaat, hidup adalah bermakna bagi kita sendiri dan dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi terang dan garam adalah tanda makna kehidupan kita. Bagaimana saya menjadi terang? Saya harus melihat sisi positif dalam hidup saya. Saya harus melihat sisi yang indah, keutamaan-keutamaan dalam diri saya. Kita semua dipanggil kepada kekudusan, dipanggil kepada kebaikan, apapun juga. Ya, dan itulah yang membuat kita bernyala dan memberikan manfaat yang berguna. Bukan hanya lewat mulut kita, tapi lewat pribadi kita. Ketika orang melihat saya, Romo Julius, orang melihat sesuatu yang Tuhan hadir dalam diri saya. Tanpa saya katakan pun Tuhan sudah menyatakan itu kepada saya. Jadi itulah menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Maka pertama-tama itu yang perlu kita sadari dalam diri kita masing-masing, bahwa kita menjadi saksi kebaikan, kejujuran, keutamaan-keutamaan yang harus kita berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga barulah lewat pewartaan, lewat mulut kita. Jadi harus ada kesaksian hidup dulu, ya. Jadi apa yang orang melihat teladan hidup kita, dan itu mengandaikan bahwa kita berpikir positif dengan diri kita, menerima diri kita apa adanya. Semoga kita semua di hari ini menjadi saksi kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Kita menerima, kita mencintai, kita mengasihi diri kita di tengah segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kita tidak hanya melihat yang negatif, tapi juga melihat yang positif, yang baik, yang dapat kita wartakan kepada orang lain. Semoga hari ini kita menjadi garam dan terang dunia lewat pribadi kita, lewat mulut kita, lewat apapun juga dalam diri kita, sebagai cara kita untuk berguna bagi orang lain. Apapun juga, sekecil apapun. Dan jangan hanya melihat sisi negatif dalam diri kita. Lihatlah yang positif, sekecil apapun. Tuhan memberkati Anda semua.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.